Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya, ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain masuk dan yang menonton di live streaming, ini langsung kami mulai saja ya. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang berada di Zoom meeting maupun yang sedang menyaksikan live streaming di YouTube pada malam hari ini, selamat datang dan selamat bergabung pada diskusi kita pada malam hari ini. Diskusi kita pada malam hari ini berkaitan dengan riuh klaim obat herbal, bagaimana menyikapinya? Sebelum kita masuk pada sesi pemaparan materi, saya persilahkan kepada Dr. Agustiawan Imron untuk menyampaikan 1-2 kata untuk membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Saya persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya ya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya hormati di sini ada narasumber dan moderator ya. Narasumber kita Bapak Apoteker Bambang Priambodo dan moderator kita Apoteker Simeftiani ya, yang telah bersedia hadir pada hari ini untuk memberikan sharing pengalaman dan pemahaman ya, agar kita semua dapat mencerna dan menerima manfaat dari semuanya. Jadi kami dari HEP Indonesia hari ini melaksanakan seminar ya. Jadi seminar yang keempat dalam 1 dan 2 bulan ini. Yang pertama itu kemarin pernah membahas masalah hoax kesehatan, yang kedua pernah membahas masalah pemeriksaan diagnosis untuk COVID, yang ketiga membahas masalah gizi pandemi, dan yang sekarang keempat membahas tentang ricuh masalah klaim obat herbal. Jadi di sini kita datangkan pemateri yang insya Allah berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Apoteker Bambang Priambodo yang memang praktisi herbal, berpengalaman ya dalam hal herbal. Jadi mungkin teman-teman semua bisa menerima manfaat, apakah memang klaim-klaim yang ada itu semudah itu gitu kan. Karena kan dari beberapa berita yang sering kita baca, mungkin di koran-koran ya, sedikit-sedikit bilang obat ini, tumbuhan ini bermanfaat. Sedikit-sedikit bilang zat ini bermanfaat gitu. Tapi apakah memang semudah itu untuk dapat diklaim sebagai pengobatan herbal yang bisa kita anggap sebagai pengobatan yang levelnya tinggi, artinya yang diakui oleh banyak orang gitu. Jadi semoga kita semua bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada moderator, kepada narasumber, dan juga kepada teman-teman ya dari apoteker, dari Farmako dan juga Kodein ya yang sudah membantu. Sekian mungkin, selamat berbagi ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutannya dari Dr. Agustiawan. Kita langsung saja masuk ke dalam sesi diskusi kita pada malam hari ini. Tadi sudah sempat disinggung di awal tentang diskusi kita pada malam hari ini akan menghadirkan seorang praktisi herbal yang sudah sangat berpengalaman, dan malam hari ini beliau akan memaparkan materi terkait riuh klaim obat herbal, bagaimana cara menyikapinya.
Ada peribahasa mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Pada malam hari ini sebelum beliau memaparkan materi, saya akan membantu membacakan CV singkat dari beliau. Mungkin bisa dibantu teman-teman diperlihatkan CV dari Bapak Bambang. Oke, sambil menunggu PPT-nya, ini saya bagikan bahwa beliau adalah seorang apoteker, praktisi herbal yang sudah memiliki banyak pengalaman. Beliau lahir di Lamongan pada tahun 1971. Nah, beliau ini merupakan alumni sarjana S1 beliau ada dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, kemudian pendidikan profesi apoteker beliau juga dari Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau kemudian mengambil pasca sarjananya di LPPM Jakarta. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, beliau memiliki pengalaman kerja yang cukup banyak pada industri obat, dan sekarang beliau merupakan General Manager Manufaktur dari PT Air Mancur Group. Beliau juga, tidak hanya itu, beliau juga merupakan dosen tamu pada beberapa universitas. Kemudian beliau juga banyak mengikuti workshop, seminar, dan pelatihan. Dan juga tentunya baik mengikuti, beliau juga sering membagikan sharing ilmu yang beliau punya. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, saya berikan waktu kesempatan untuk beliau memaparkan materi yang telah beliau persiapkan. Adapun pada malam hari ini, setelah beliau memaparkan materi, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi yang pertama terdiri dari 3 penanya, kemudian sesi kedua juga 3 penanya. Baik, saya serahkan kepada Bapak Apoteker Bambang Priambodo untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Mbak Apoteker SIMEF selaku moderator dan khususnya Dr. Agustiawan selaku tuan rumah acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa diskusi pada malam hari ini. Saya lebih suka nanti kita diskusi saja karena tadi materi sebenarnya sudah ada di video yang kemarin saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu Dr. Agus menghubungi saya untuk mengadakan acara semacam seminar atau diskusi begitu ya. Ya, kita lihat pada akhir-akhir ini memang banyak sekali keriuhan ya tentang berbagai macam klaim obat herbal yang saat ini di tengah masa pandemi COVID-19 yang seolah belum ketahuan ini di mana ujungnya. Jadi tentu menarik soal diskusi masalah jamu maupun obat herbal karena ini sedang dibicarakan banyak orang dan mengingat juga belum ada vaksin maupun obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi wabah ini. Jadi tapi kadang-kadang pertanyaan juga ini banyak orang semuanya ngomong herbal dan sebagainya. Apa sih obat herbal dan bagaimana juga apakah aman kita gunakan? Karena banyak orang bilang kalau herbal pasti aman. Nah, gitu. Apakah benar pasti aman? Apakah tidak ada efek samping dan sebagainya? Karena kalau orang udah ngomong herbal biasanya pasti udah ngomong masalah obat alam, kemudian dikaitkan dengan efek samping yang tidak ada sehingga orang sangat percaya dengan obat herbal. Nah, mudah-mudahan diskusi singkat pada sore atau malam hari ini bisa memberikan manfaat, pencerahan buat kita semuanya. Ya, baiklah, saya langsung mulai saja biar tidak memperpanjang waktu. Jadi saya sebentar. Oke. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi ya, ini adalah judul yang dipilih oleh Dr. Agus dan tim bahwa kita akan berdiskusi tentang keriuhan obat herbal yang saat ini begitu banyak, apalagi kemarin baru saja ada dari sebuah kementerian yang mempresentasikan atau mengumumkan adanya sebentar ini agak oke. Nah,
Jadi kalau kita lihat bicara tentunya ini tidak terkait, tidak lepas ya dari masyarakat apa. Jadi ini adalah yang pertama kali dulu ya, adalah orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo yang mempopulerkan jamu sebagai alternatif untuk menangkal virus ini. Karena pada banyak kesempatan beliau juga mengungkapkan resep rahasia beliau, kebugaran beliau dan terhindar dari virus karena sering minum jamu. Nah ini kemudian sontak saja masyarakat kemudian berbondong-bondong ya, kemarin kita lihat menyerbu pasar tradisional, toko-toko herbal, semuanya jamu-jamuan, empon-emponan semua diserbu semua oleh masyarakat. Bahkan kadang-kadang ada rumor kemarin ini pabrik jamu udah gak kebagian empon-empon kan diserbu masyarakat semua gitu. Ya kita kemarin sempat kesulitan bahan baku obat, bahan baku jamu karena di pasaran harganya melambung tinggi sekali ya. Karena daripada dijual ke pabrik jamu mendingan dijual ke masyarakat yang berapapun diborong oleh masyarakat. Jadi ini juga fenomena yang kita amati di beberapa waktu terakhir ini. Nah, kemudian tidak lama kemudian setelah virus ini, pandemi ini mulai merebak di Indonesia, ya bulan, kalau nggak salah waktu itu awal bulan Maret tahun 2020, ya karena kemudian muncullah berbagai macam jamu obat herbal yang diklaim bisa menangkal virus corona. Ya seperti obat anti COVID ini yang ditemukan oleh komunitas Indonesia Green Innovation atau Indonegri yang diklaim yang terbuat dari 7 herbal terbaik. Mohon maaf Pak Bambang, ya. Slide-nya nggak muncul Pak. Nggak gerak? Nggak muncul Pak. Nggak muncul ya, sebentar. Ada problem kah? Diulang lagi Pak, diulang lagi Pak. Diulang lagi ya. Share screen-nya diulang lagi. Saya top dulu ya. Sorry teman-teman. Iya berhenti nih ya. Sebentar, sorry. Ya ini namanya teknologi kayak gini lah ya. Soalnya ada yang di pause ini ya. Sebentar. Apakah ada yang mempause screen? New share aja ya kali ya. New share. Apakah masih gelap? Iya Pak. Saya enggak tahu apa penyebabnya. Coba saya yang sharekan ya Pak. Oke, boleh silakan Mas Lance. Pak Bambang ini dulu. Saya matikan dulu ya, baik supaya tidak ya nggak apa-apa lah. Mohon maaf teman-teman, kita masih belajar ya, tentang teknologi. Jadi karena kita dipaksa dengan kondisi ini kan new normal seperti ini. Oke, baik saya ulang lagi sedikit ya, enggak apa-apa ya. Jadi ya ini adalah tadi saya ceritakan bahwa pamor jamu menjadi sangat meroket nih gara-gara presiden kita suka minum jamu sehingga ini diklaim sebagai untuk pencegah ya resep bugar beliau karena beliau rutin meminum jamu sehingga orang-orang kemudian next aja. Oke. Dan sontak kemudian next. Oke, next saja. Ya, tadi kita sudah belajar. Oke. Nah, ini adalah bagaimana beberapa jamu ya yang sudah beredar kemarin yang diklaim oleh banyak pihak ini sudah sangat bisa anti COVID. Ya, yang pertama kemarin yang muncul pertama kali ini adalah obat anti COVID 100% herbal, kemudian ini dari komunitas Indonesia Green Innovation atau Indonegri yang terbuat dari 7 herbal asli Indonesia dan diklaim mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan menangkal virus corona. Jadi ini adalah satu komunitas yang terdiri dari berbagai macam ilmuwan di situ dan ini ternyata isinya adalah kalau saya lihat sebenarnya isinya bagus tapi ada jahe, ada tambu putih, ada dandang gendis, ada temulawak, ada buah gorek, ya, daun Afrika, jinten hitam dan sebagainya. Tapi kemudian tidak ada kabar beritanya lagi obat tentang anti COVID ini. Next, Mas. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, seperti ini yang kemudian selang tidak begitu lama yang kemarin bikin heboh ya, muncul obat COVID-19 yang digagas oleh Satgas lawan COVID-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberi nama Herbavit 19
yang juga diklaim mampu untuk mengatasi wabah ini. Berita tentang Herbavit ini selama berhari-hari menghiasi berbagai macam media sosial, baik media cetak, media sosial, media elektronik, online, dan sebagainya. Tapi kemudian akhir-akhir ini berita tentang jamu atau Herbavit ini sudah tidak terdengar lagi, nggak tahu kemana ceritanya gitu ya, kabur di bawah angin. Oke, next. Next. Nah, dan tidak perlu menunggu waktu lama, kemudian muncullah seorang perwira tinggi dari Angkatan Laut yang bernama Laksamana Madya, Dr. Suradi, ini mengumumkan telah berhasil menemukan obat anti COVID yang diberi nama ramuan Pancasila dan diklaim sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM. Namun setelah kami telusur, ternyata nomor izin registrasi yang disebarluaskan di berbagai media, ternyata nomor izin edar yang dimaksud berbeda dengan obat yang diklaim oleh perwira tinggi tersebut. Kemudian ya, lagi-lagi beritanya kemudian surut perlahan dan kemudian hilanglah di telan masa. Oke, next Mas. Next. Nah, dari dunia kampus pun tidak ketinggalan. Seorang profesor dari universitas ternama di kota Surabaya menemukan formula yang berasal dari herbal Indonesia dan diklaim juga mampu mengatasi COVID-19 ini. Ramuan yang diberikan nama ramuan empon 1, ramuan empon 2, dan ramuan empon 3 ini juga diklaim mampu melawan virus corona ya. Ternyata setelah kita cek tentang isinya adalah kurkumin dari kunyit. Ya, tapi sampai sekarang saya juga belum tahu beritanya seperti apa lagi. Oke, next. Nah, kemudian yang juga bikin heboh yaitu pengobat terkenal ini ya, yang sangat populer di YouTube, pengobat Ningsih Tinampi juga tidak mau ketinggalan, turut pula merilis ramuan obat anti corona yang disebut dengan obat corona made in Pandaan, gitu. Dia bilang begitu klaimnya. Ramuan ini dijual seharga 35.000 kalau tidak salah waktu itu, dan diklaim juga mampu menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi virus corona. Tapi kenyataannya sekarang juga sudah tidak ada beritanya lagi, gitu. Next. Oke, nah ini yang kemarin. Sebentar, ini harusnya ada satu lagi. Oke, kemudian ternyata tidak hanya di Indonesia ya, ternyata Mas saya aja Mas, saya share bisa nggak ya, Mas Indra, teman? Sorry ya. Silakan Pak, dicoba lagi Pak. Iya, sebentar saya coba lagi ya. Soalnya kok agak sedikit beda, ya. Nah, sudah muncul Pak, sisa di F5 Pak. Oke, di F5 ya. Nggak usah lah, ini nanti terlalu berat nanti kalau F5 saya ya. Gini aja cukup kan? Iya Pak. Agak kecil sih Pak, baik. Coba di F5 aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Agak kecil ya sebentar. Oke. Nah, mantap Pak. Sip. Oke ya, baik. Nah, ini yang kemarin terbaru ya, ada kalung anti COVID-19 yang dirilis oleh Balitbang Tan Kementerian Pertanian yang diklaim juga sebagai antivirus corona yang berbasis eukaliptus atau kayu putih ya, yang diklaim juga sebagai sebagai anti corona. Dan mungkin seperti penjelasan dari pihak Balitbang Tan bahwa kalung anti COVID ini seperti adalah aromaterapi biasa ternyata ya. Jadi seperti aromaterapi biasa, tapi namun masyarakat sudah terlanjur heboh dengan pemberitaan yang sangat masif ya. Kemudian satu lagi mungkin yang perlu saya klarifikasi ya, bahwa senyawa kimia yang terkandung dalam minyak kayu putih ini bukan 1,8 sineol ya. Jadi 1,8 itu adalah 18. Artinya angka 1 dan 8 ini menunjukkan letak atau posisi dari gugus epoksi, yaitu posisi karbon nomor 1 dan nomor 8. Jadi bukan 1,8 kok nggak sekalian 2 sineol Pak. Kok cuma 1,8 kok nggak pas angkanya. Jadi angka 1,8 itu adalah angka 1 posisi karbon di nomor 1 dan posisi karbon di nomor 8. Jadi disebut dengan 18 sineol, bukan 1,8 sih sebenarnya. Ya jadi kadang-kadang ya lucu-lucu lah, kadang-kadang kalau kita orang farmasi mungkin tahu ya 1,8 itu menunjukkan apa begitu, tapi kadang-kadang orang di masyarakat awam sangat bingung kayak gitu.
Nah, dan juga sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, kehebohan obat herbal anti Covid ini juga ada di banyak negara. Yang kemarin heboh ini adalah di Madagaskar. Dan sampai WHO pun turun tangan sampai di negara sana. Kenapa? Karena negara tersebut ini yang biaya negara juga mengklaim anti obat herbal dari tanaman artemisinin. Yang kita tahu bahwa artemisinin adalah digunakan sebagai bahan baku untuk obat anti malaria, dan ini dikhawatirkan akan terjadi resistensi karena pemakaian dari obat anti malaria yang sembarangan di daerah Madagaskar tersebut. Karena Madagaskar ini masih terkenal dengan wabah malarianya. Nah, tentu kita sangat menghargai ya teman Bapak Ibu bahwa usaha-usaha tadi dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan kepedulian masyarakat untuk mengeksplorasi berbagai macam bahan alam untuk mengatasi pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun ini dan menyebabkan jutaan manusia di muka bumi terinfeksi virus yang berasal dari Cina ini. Nah, namun kemudian tentu kita sangat berharap ya jangan sampai penemuan ini menjadi bumerang, menjadi bagi perkembangan obat tradisional di Indonesia. Nah, tentunya untuk bisa mengklaim sebagai obat atau sebagai obat ini tentunya Badan POM sudah membuat peraturan sebenarnya, rambu-rambunya sudah jelas. Jadi saya juga heran kenapa lembaga-lembaga pemerintah yang notabene adalah merupakan suatu lembaga yang sangat kredibel ya, yang sangat terhormat, aturan-aturan itu semua ditabrak semua. Jadi Badan POM sebenarnya sudah ada uji khusus tentang obat herbal sudah dibuat. Ini pada tahun 2014 sudah sangat lama sekali, sudah 6 tahun yang lalu sebenarnya. Dan ini juga sebenarnya sangat jelas bagaimana obat ini bisa digunakan ya untuk bisa klaim sebagai obat herbal juga ada aturan yang sangat jelas. Nah, jadi ini adalah kalau kita bicara tentang herbal, memang ini ada dua macam yaitu ada herbal non tradisional dan herbal tradisional. Jadi kalau obat herbal tradisional yang seperti kita kenal sekarang ini ada jamu seperti empon-empon, jahe, kunyit dan sebagainya. Karena apa? Karena sudah secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang kita sudah dipakai untuk pengobatan dan sebagainya. Jadi ada bukti empirisnya secara turun-temurun. Jadi ada ceritanya, sejarahnya. Nah, kemudian kalau kita menginginkan ini dinaikkan kelasnya, kemudian dibuatlah uji non-klinik atau uji praklinik, maka disebut dengan obat herbal terstandar. Nah, ini bentuknya juga sudah sangat khusus, sudah sangat tertentu, sudah ditentukan oleh Badan POM. Untuk obat terstandar ini berarti harus sesuatu yang sudah terstandarisasi menggunakan ekstrak. Nah, kemudian kalau di uji klinik maka disebut dengan fitofarmaka. Nah, ini adalah urut-urutannya. Jadi jamu, kemudian obat herbal standar, baru kemudian fitofarmaka. Nah, kemudian kalau kemudian ada jamu yang tanaman yang kemudian diklaim yang dulunya dipakai untuk obat apa A misalnya, kemudian diklaim untuk obat B. Nah, ada juga jalurnya di sini yaitu obat tradisional dengan komposisi dan klaim yang tidak sesuai dengan riwayatnya. Kalau misalnya kunyit ataupun temulawak yang kemudian diklaim sebagai obat anti Covid bisa jadi kalau asalkan itu ada bukti secara ilmiah, yaitu baik itu yang disebut dengan bukti non klinik maupun uji klinik yang disebut dengan fitofarmaka. Nah, sedangkan kalau obat herbal yang non tradisional yang mungkin berasal dari luar negeri, yang tidak ada di Indonesia dan sebagainya, kalau mau klaim sebagai obat anti Covid juga ada jalurnya sendiri, ya sudah ada apakah mereka riwayat sudah ada apa tidak. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas aturannya. Di negara kita sebenarnya aturan-aturan itu sangat banyak dan ini tinggal ngikuti aja sebenarnya aturan yang kita gunakan. Jadi saya kira itu yang terjadi ya sebenarnya. Jadi sangat heran juga gitu. Dan kemudian untuk uji klinik pun sudah sangat jelas lagi ya, lagi-lagi sudah ada aturan bagaimana prosedurnya dan ini memang juga salah satu hambatan juga memang bahwa untuk mendapatkan klaim bahwa bisa mengobati penyakit COVID memang harus ada uji klinik. Nah, uji klinik ini juga ada pedomannya. Kalau yang tadi adalah aturan tentang bagaimana menguji klinik obat herbal, kalau ini berlaku untuk semua obat, baik obat tradisional maupun obat modern, dengan menggunakan cara yang sudah sama, sudah sangat jelas ya, bagaimana organisasinya, bagaimana komisi etiknya, bagaimana persetujuannya dan sebagainya. Dan memang ini salah satu memang yang paling menghambat ya, yang paling yang dikeluhkan oleh banyak pihak bahwa untuk uji klinik ini sangat berat. Memang betul sekali. Kami pun mengalami juga untuk uji klinik ini sangat berat sekali. Jadi harus ada peneliti, kemudian ke komisi etik dan sebagainya. Tapi di zaman pandemi COVID ini saya kira banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sudah kita diberikan oleh Badan POM untuk bisa melanjutkan mengikuti uji klinik ini, dan saya kira
beberapa waktu yang lalu sudah ada pedoman khusus ya bagaimana kita melakukan uji klinik. Bahkan sekarang kalau tanaman tadi sudah terbukti dipakai bertahun-tahun di Indonesia, bahkan uji praklinik dan uji klinik fase 1 pun bisa ditinggalkan. Jadi langsung bisa menuju ke uji klinik fase 2. Jadi sebenarnya sangat memudahkan sebenarnya kalau mau mengikuti aturan-aturan sudah ada. Jadi untuk tanaman-tanaman yang sudah terbukti secara empiris sudah puluhan tahun dipakai, maka tidak perlu ada uji praklinis maupun uji klinis fase 1, bisa langsung ke uji klinis fase 2. Sehingga kalau kita mau klaim, betul-betul mau klaim sebenarnya sudah sangat mudah ya. Meskipun tetap saja harus ada prosedur yang dilewati ya, terutama harus persentase ke komisi etik, kemudian berbagai macam dokumen yang harus diperlukan, prosedur cara pembuatannya juga harus menggunakan CPUTB dan sebagainya. Tentunya ada prosedur yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, kira-kira begitu. Jadi teman-teman semua, saya kira ini sangat sebenarnya kita sangat menghargai ya berbagai macam usaha yang dilakukan. Tetapi tentunya kita berharap jangan sampai klaim jamu yang berlebihan ini menyebabkan masyarakat menjadi skeptis. Jadi takutnya menjadi skeptis karena apa? Karena klaim yang begitu bombastis dari jamu herbal, nah, sehingga akhirnya masyarakat tidak percaya lagi kepada jamu herbal. Padahal kalau kita lihat ini dalam akhir-akhir tahun ini sudah sangat menggembirakan perkembangan obat-obat tradisional di Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari grafik penjualan jamu di Indonesia beberapa tahun terakhir ini sangat meningkat dengan pesat sekali. Kenapa? Karena banyak orang sudah percaya. Nah, kita lihat dari berbagai macam survei yang dilakukan di masyarakat, ini juga hasilnya sangat menggembirakan. Dari sebuah situs yang dikelola oleh para dokter ini ya, para dokter juga dari Aludok ini pernah membuat survei tahun 2018-2019 yang lalu. Ini adalah hasil yang sangat menggembirakan, di mana 45% dari masyarakat Indonesia lebih percaya obat herbal dibandingkan dengan obat modern. Jadi terus terang ini adalah merupakan satu hasil yang sangat menggembirakan, sangat luar biasa sekali, di mana 45% dari masyarakat ini lebih percaya dengan obat herbal dibandingkan obat modern. Nah, tentunya ini adalah ada kecenderungan di masyarakat. Kalau kita akhir-akhir ini kan banyak sekali gencar promosi pola gaya hidup yang sehat, kembali ke alam, back to the nature. Nah, kemudian juga ada anggapan bahwa obat herbal lebih aman dan memiliki efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan obat kimia bersintetis. Nah, ini istilahnya inilah yang mendorong masyarakat kembali ke menggunakan obat tradisional tadi. Ya, mungkin sebagai informasi saja ya, dengan kemarin BPJS dimulai tahun 2014 ya, begitu banyak masyarakat dengan mudah mendapatkan obat secara murah dan gratis dulu ya, nggak tahu sekarang, saya katanya dengar susah lagi. Tapi ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa. Banyak pasien juga yang terkena cuci darah, ginjal dan macam-macam. Kenapa? Karena obatnya sekarang sudah murah begitu. Nah, itulah kenyataan dan kemudian kembali orang ke herbal lagi. Nah, tentunya kita berharap dengan begitu banyaknya riuhnya tadi ya disampaikan Dr. Agus, klaim tentang obat herbal yang sangat bombastis. Nah, jangan sampai nanti ini menjadi bumerang bagi perkembangan obat tradisional yang sebenarnya merupakan salah satu warisan budaya yang perlu kita jaga ya, yang merupakan benteng terakhir dari budaya jamu Indonesia, sehingga jangan sampai kita semuanya dikuasai oleh asing. Kenapa? Karena obat tradisional ini adalah merupakan satu-satunya industri yang diproteksi oleh pemerintah supaya tidak dimiliki atau tidak diinvestasi oleh asing. Karena hampir semua 100% pengusaha jamu di Indonesia adalah harus orang Indonesia. Nah, tentunya ini ada anggapan bahwa obat herbal ini sangat aman ya, tidak ada efek samping dan sebagainya. Tapi apakah benar bahwa jamu itu betul-betul aman digunakan? Apakah betul bahwa tidak ada efek samping apapun bagi penderitanya sehingga kita mempercayakan penuh terhadap jamu ini, kita mengkonsumsi jamu. Nah, jadi anggapan bahwa ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah ya, tapi juga tidak sepenuhnya betul sekali 100%. Kenapa? Karena sebenarnya jamu juga merupakan bahan kimia ya. Nanti bedanya apa? Bedanya kimia yang di jamu adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang mencetak kurkumin, membuat tanin, saponin dan sebagainya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bedanya dengan kimia yang dibuat oleh manusia, paracetamol, kafein itu apa? Itu buatan manusia. Jadi kalau ini adalah merupakan bahan kimia juga yang juga sama-sama berefek pada tubuh manusia.
Nah, tentunya kita harus tahu betul bahwa jamu meskipun ini sangat buatan dari alam, karena ini adalah bahan kimia, tentunya adalah sangat juga berefek kepada tubuh manusia. Nah, ini adalah beberapa contoh ya yang sudah saya sering sampaikan mau di Facebook saya maupun di beberapa kesempatan kasus-kasus tentang obat herbal ya, bagaimana obat herbal ada seorang perempuan paruh baya umur 50 tahun meninggal dunia gara-gara minum teh herbal. Kemudian juga yang ada di Belgia hampir ada 1.700 orang mengalami gagal ginjal kronis karena minum obat herbal untuk pelangsing. Ternyata apa penyebabnya? Ternyata karena bahan yang digunakan salah. Harusnya guanfangji yang berasal dari tanaman Aristolia mansuriensis, ternyata salah ambil si operatornya atau si karyawannya tadi dengan hanfangji yang harusnya hanfangji tapi salah dengan guanfangji gitu. Jadi perbedaan yang sangat mirip dan ini namanya juga sangat mirip ya, hanfangji dan guanfangji. Kalau ditulis dengan huruf Cina sangat mirip sekali. Dan kalau dalam kondisi kering, ya gimana orang bisa membedakan? Tapi ternyata akibatnya sangat fatal. 1.700 orang mengalami masalah dengan ginjalnya. Nah, tentunya juga dibandingkan dengan obat kimia sintesis, tentunya memang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, seperti yang sudah sering saya sampaikan di beberapa kesempatan, obat herbal ini memiliki keunggulan ya, tentunya relatif lebih kecil dibandingkan dengan obat kimia modern, tapi ada catatannya, yaitu jika digunakan secara tepat. Nah, nanti kita bicara bagaimana memilih obat herbal secara tepat. Kemudian juga antar komponen saling mendukung, nah, itu ada efek sinergis. Tentunya kalau teman-teman yang kuliah di farmasi tahulah bagaimana masing-masing masing-masing komponen bahan tadi sangat bersinergis. Saya pernah mengekstrak bahan yang satu, kemudian kita coba pisahkan menjadi fraksi, ternyata hasilnya tidak sebagus ya kalau dalam bentuk ekstrak yang lebih kompleks ya. Jadi memang ada efek betul. Jadi saling dengan banyaknya komponen-komponen kimiawi yang ada di situ, mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ada yang membuat stabilitas, ada yang membuat stabil, ada yang membuat lebih poten, ada yang membuat lebih reaktif dan sebagainya. Jadi komponen tadi tidak bisa berdiri sendiri kalau kita isolasi, tapi ternyata saling mendukung antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Nah, kemudian juga dalam satu tanaman ini juga harus hati-hati karena memiliki beberapa efek farmakologis ya. Bisa jadi karena kalau di daun beda dengan di akar, dengan di batang dan sebagainya. Nah, tentunya ini juga kita perlu berhati-hati. Dan untuk penyakit-penyakit degeneratif yang memerlukan obat sepanjang masa ya, sepanjang hidupnya manusia tadi, nah penggunaan obat herbal ini sebenarnya lebih cocok ya. Sebenarnya kalau saya betul ini pengobatan herbal itu lebih cocok untuk yang penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit yang sudah harus meminum obat setiap hari. Nah, tentunya sangat cocok dengan obat herbal. Kenapa? Karena efek samping yang lebih minimal dibandingkan dengan obat-obat kimia yang tentunya sangat berefek kepada organ-organ tubuh yang lainnya. Nah, kira-kira begitu keunggulannya. Nah, tentunya selain keunggulan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya tentu pasti kalau obat herbal tentunya adalah efek farmakologisnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan obat kimia biasa. Kemudian juga bahan baku ini juga sangat sulit distandarisasi ya. Saya sering juga ini mengalami kalau di praktisi, kalau di praktek begitu tanaman yang berasal dari daerah tertentu kadarnya juga berbeda ya. Jadi sangat sulit distandarisasi. Kadang-kadang musim juga sama. Musim penghujan, musim kering juga kadang-kadang kadar dari bahan tertentu juga berbeda. Nah, ini adalah merupakan tantangan juga yang sangat dihadapi oleh obat herbal. Jadi tidak bisa kita kita main secara general. Nah, kemudian juga ada beberapa bahan yang sangat higroskopis ya, sangat mudah sekali lembab, mudah ditumbuhi jamur dan sebagainya. Dan juga beberapa tanaman juga yang sangat voluminus ya. Misalnya apa? Misalnya alang-alang ya, rumput teki, suket teki itu kan juga itu sebagai obat cacing ya. Itu adalah bahan-bahan yang sangat voluminus sehingga memerlukan bahan yang sangat besar untuk kadar yang sangat kecil. Nah, kemudian juga obat herbal juga teruji secara klinis ini masih sangat sedikit. Kurang dari 1% dari obat herbal yang beredar di Indonesia sudah teruji secara klinis. Masih sangat sedikit sekali. Baru sekitar antara 24 atau 26 produk yang sudah diuji secara klinis dibandingkan dengan puluhan ribu ya jamu yang beredar di seluruh Indonesia. Jadi kurang dari 1% yang sudah uji klinis. Sehingga ini juga menyulitkan bagi para profesi kesehatan yang lainnya untuk bisa menggunakan obat tradisional ini.
Nah, tadi disampaikan bahwa karena ini bahan dari alam, tentunya sangat mudah tercemar dengan berbagai macam jenis mikroorganisme. Ini merupakan tantangan tersendiri. Ya, kalau kita lihat dari hasil pengujian oleh Badan POM, ya kelihatan sekali hampir 14% dari produk yang beredar oleh jamu yang beredar itu tidak memenuhi persyaratan mikrobiologis terutama, ya ALT-nya terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, ini tantangan yang sangat besar yang dihadapi oleh obat tradisional. Nah, berikutnya adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kita obat herbal tadi bisa lebih memiliki efek yang lebih baik dibandingkan obat modern, asalkan mempertimbangkan 6 aspek tepat, yaitu tepat takarannya, tepat waktu penggunaannya, cara penggunaan dan sebagainya. Nah, ini adalah yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan obat tradisional atau obat herbal. Nah, tadi saya sampaikan juga, ini obat herbal juga punya takaran, ya, punya dosis. Jadi kalau dosis mungkin agak sedikit beda. Kalau kita istilahnya itu takaran. Takaran itu berbahasa awamnya ya. Ya takaran, karena memang obat tradisional tidak memiliki dosis yang jelas, yang pasti, karena sangat tergantung dari masing-masing industri obat tradisional sendiri. Ya, karena tadi ini adalah karena berkaitan dengan turun temurun, empiris, sehingga kadang-kadang antara satu pabrik jamu atau pabrik obat tradisional dengan yang lainnya berbeda-beda takarannya. Jadi bukan dosis tapi takaran. Dan di Indonesia sendiri pun tidak ada yang pasti takarannya seperti apa. Dan ini sangat tergantung dari kemahiran dari meracik dari si masing-masing industri obat tradisional. Nah, takaran ini sangat penting juga kita perhatikan. Kenapa? Karena tadi bahan obat tradisional juga merupakan bahan kimia, ya, bahan kimia yang tapi bedanya adalah bahan kimia yang ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengecat lombok ya menjadi merah lah, itu yang juga membuat bahan-bahan tadi menjadi berkhasiat. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi contoh misalnya ini seledri, ya. Seledri ini baik digunakan untuk yang memiliki tekanan darah tinggi, ya, atau hipertensi. Tapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena kalau berlebihan lebih dari katakanlah maksimum 400 gram ini per hari, maka bisa menjadi drop tekanan darahnya, menjadi shock anafilaksis, dan menjadi pingsan, lama-lama menjadi pingsan, gloyoran begitu, karena tekanan darahnya menjadi rendah, sangat drop. Sehingga pemakaian atau penggunaan dari seledri ini sangat dibatasi, maksimum adalah 1 gelas sehari, ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak nanti bisa ngedrop nanti. Nah, kira-kira begitu. Kemudian gambir. Nah, ini gambir juga sering digunakan masyarakat untuk mengatasi diare, ya. Mengatasi diare, sehingga biasa digunakan dengan untuk gambir. Gambir ini berasal dari ekstrak daun gambir, kemudian dibuat seperti kayak dimasukin ke dalam bumbung gitu, kemudian dibuat seperti gulungan-gulungan seperti itu. Nah, ini gambir kalau lebih dari satu ibu jari, nah, ini menyebabkan kesulitan buang air besar berhari-hari, yang menjadi konstipasi, ya, tentunya sangat tidak mengenakkan bagi penderitanya. Jadi menghentikan diare tapi terlalu mampet gitu, ya, terlalu rapet gitu, jadi kemudian menjadi konstipasi. Nah, ini yang disebabkan karena gambir. Nah, kemudian sebaliknya kalau minyak jarak, nah minyak jarak ini digunakan untuk urus-urus. Nah, jadi urus-urus itu karena pada orang yang konstipasi, yang nggak bisa buang air besar tadi, maka dikasihlah minyak jarak. Tapi kalau kelebihan justru malah menyebabkan terjadinya iritasi pada saluran pencernaan, dan ini menyebabkan kehilangan cairan tubuh, dan ini sangat berbahaya sekali bagi penderitanya. Karena sangat, kalau kehilangan cairan tubuh ini nanti bisa menjadi pingsan dan juga menjadi kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kenapa? Karena kalau kebanyakan minum minyak jarak ini gitu. Nah, kemudian ini juga yang sekarang lagi ngetren, ya, meniran. Ya, tanaman meniran ini sangat populer sekali saat ini, digunakan sebagai imunomodulator, ya, produksi dari salah satu perusahaan yang sudah fitofarmaka juga. Nah, tapi juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau berlebihan, ya, karena saking takutnya terkena COVID misalnya, kemudian minumnya melebihi dosis, nah justru akan menyebabkan iritasi pada ginjal. Nah, karena meniran ini sangat keras sekali, sehingga harus hati-hati, Bapak Ibu. Jadi untuk meniran ini, misalnya Anda mau gunakan sendiri, tidak boleh lebih dari 1 genggam. Yang kita gunakan direbus, kemudian disaring dan diminum, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti menyebabkan terjadi iritasi pada ginjal. Nah, kemudian juga yang penting kita perhatikan adalah tepat waktu penggunaan dari obat tradisional tadi, ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa obat tradisional yang sangat populer, misalnya kunyit asem. Kunyit asem ini kan sangat populer sekali, ya, banyak sekali
digunakan dalam setiap acara seremonial minum kunyit asem. Nah, tapi harus hati-hati pada ibu-ibu ya, mbak-mbak yang lagi hamil muda. Nah, ya, jangan sampai ini gara-gara minum kunyit asem ada seremonial kemudian menyebabkan terjadinya keguguran. Kenapa? Karena dalam kunyit asem tadi mengandung kunyit yang bersifat abortifum ya. Karena bisa membuat efek stimulan pada kontraksi uterus sehingga menyebabkan terjadi keguguran. Nah, sehingga untuk mbak-mbak yang masih lagi hamil muda ini tolong hati-hati kalau ada suguhan ataupun seremonial menggunakan kunyit asem ini karena sangat berbahaya sekali. Demikian juga dengan sari rapet ya, yang sari rapet juga ini digunakan terutama ini adalah untuk ibu-ibu dan juga orang yang baru melahirkan atau bersalin. Digunakan untuk bisa membersihkan saluran-saluran kandung kemih dan sebagainya. Tapi hati-hati, jangan gunakan untuk yang masih gadis, yang belum menikah, yang masih belum punya anak dan sebagainya. Kenapa? Karena sari rapet ini bisa memperkecil indung peranakan sehingga nanti akan sulit mempunyai keturunan. Jadi bagi mungkin dulu yang sekarang kesulitan memiliki keturunan bisa jadi waktu mudanya suka minum jamu sari rapet ini sehingga saluran indung kandungannya menjadi tersumbat dan sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga ya ini juga yang sering dipakai juga cabai puyang ya. Cabai puyang saya juga sering minum nih cabai puyang. Kenapa? Karena untuk pusing-pusing, untuk badan meriang, ya ini demam dan sebagainya ini cabai puyang sangat enak sekali. Nah, tapi juga harus hati-hati pada ibu-ibu yang sedang hamil, terutama hamil tua. Kenapa? Karena cabai puyang ini bisa menyebabkan kesulitan untuk melahirkan secara normal. Jadi bayinya akan susah untuk dikeluarkan. Kontraksi uterusnya sangat terganggu sehingga cabai puyang ini jangan diberikan kepada ibu hamil yang sedang hamil tua terutama yang 7 bulan ke atas karena menyebabkan terjadi kesulitan waktu melahirkan. Nah, jadi Bapak Ibu saya lihat saya kira tadi kan semuanya adalah jamu-jamu yang sudah biasa kita minum ya, kita konsumsi cabai puyang, kunyit asem dan sebagainya. Tapi hati-hati di penggunaannya. Waktu penggunaan sangat penting sekali, terutama pada kondisi orang-orang yang sedang dalam kondisi yang tertentu, sedang hamil tua dan sebagainya. Jadi tidak selamanya obat herbal itu aman digunakan, tergantung dari bagaimana waktu penggunaannya. Nah, kemudian juga tepat cara penggunaan. Ini juga merupakan salah satu yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan obat tradisional. Dan biasanya kan kalau kita minum jamu itu kan direbus ya, menggunakan air mendidih, kemudian disaring, dan kemudian air seduhannya diminum. Tapi kalau kita mau menggunakan daun kecubung, nah daun kecubung ini biasanya digunakan untuk yang orang asma biasanya ya, yang susah bernafas. Dan mungkin ini juga salah satu bahan yang mungkin bisa kita gunakan dalam mengobati COVID ini karena biasanya salah satu simptom dari COVID adalah susah bernafas, nafas sesak pernafasan. Nah, tapi pemakaiannya bukan untuk dirajang, dikeringkan, kemudian diminum, tetapi justru malah dibuat rokok, jadi dibuat digelinting gitu, dirajang, dikeringkan, kemudian dilinting ya kayak rokok dan pemakaiannya juga dihisap seperti rokok, seperti orang-orang merokok biasa gitu. Nah, itu digunakan untuk mungkin di beberapa teman-teman sudah pernah yang mencoba rokok sehat. Nah, itu ya di daerah Gurah, di daerah Gunung di Kulon Progo itu ada pengobat menggunakan daun kecubung ini. Nah, tapi jangan direbus ya, jangan diseduh. Kenapa? Kalau diseduh nanti akan menyebabkan keracunan karena alkaloid. Kalau orang Jawa bilang namanya mabuk kecubung. Ya, jadi mabuk karena mendem kecubung ini gitu. Karena disebabkan karena alkaloid dari kecubung ini yang sangat kuat menyebabkan midriasis, paralisis atau kelumpuhan dan bisa menyebabkan kematian karena lumpuh semuanya termasuk organ-organ di dalamnya juga lumpuh juga. Sehingga harus hati-hati. Nah, kemudian juga tepat pemilihan bahan maupun bagian bahan tanaman. Contoh misalnya daun dewa. Daun dewa ini juga banyak digunakan sebagai ramuan campuran. Ini biasanya digunakan untuk berbagai macam penyakit karena merupakan imunomodulator yang sangat bagus sekali. Kalau kita lihat daunnya, ini berdiri tegak, kemudian daunnya berbulu dan tepinya juga berombak. Kalau kita bandingkan dengan daun sambung nyowo, ini hampir mirip sekali, apalagi kalau sudah kondisi kering. Padahal kedua daun ini sangat berbeda sekali pemakaiannya, ya. Jadi yang satu sebagai obat anti kanker, yang satunya lagi sebagai obat segala macam untuk imunomodulator. Nah, itu harus agak hati-hati. Kenapa? Karena daun sambung nyowo ini dosisnya berbeda dengan daun dewa tadi. Sambung nyowo ini sangat keras, karena digunakan sebagai obat anti kanker,
Sehingga ini juga memerlukan kehati-hatian dalam pemilihan bahan. Bahkan dalam satu bahan sendiri pun juga sangat berbeda, ya. Lempuyang ini kita gunakan untuk berbagai macam, termasuk salah satu jenis empon-empon yang sangat populer, ya, digunakan sebagai bahan-bahan pembuat jamu. Nah, tapi ternyata lempuyang ini ada berbagai macam, ada lempuyang emprit atau lempuyang pahit, ada lempuyang gajah, lempuyang wangi dan sebagainya. Dan masing-masing ternyata khasiatnya berbeda. Lempuyang emprit dan lempuyang gajah ini justru adalah memicu nafsu makan. Ya, jadi kalau ada anak yang kurang nafsu makannya berkurang, nah bisa menggunakan lempuyang ini sehingga nafsu makannya menjadi banyak, menjadi besar. Tapi justru lempuyang wangi ini digunakan untuk sebagai buat pelangsing. Nah, jadi kalau kita menggunakan lempuyang wangi sebagai pelangsing ternyata salah dengan lempuyang emprit dan lempuyang atau lempuyang gajah, bukannya jadi langsing tapi justru makannya makin kencang gitu. Jadi akhirnya nggak jadi langsing, makanya jadi makanya jadi gemuk ya gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini juga sama ini. Ini juga perlakuan temulawak. Temulawak ini juga sangat khas ya. Kenapa? Karena tergantung kita pengennya mau yang mana khasiatnya. Jadi dalam satu rimpang itu ada dua macam fungsi yang berbeda ya. Umbinya mengandung kurkumin dan desmetoksikurkumin. Ini fungsinya sebagai penurun kolesterol. Tetapi di kulitnya dia mengandung mengandung minyak atsiri yang justru menambah nafsu makan. Jadi kalau ingin kolesterolnya turun, tetapi kemudian ternyata minyak atsirinya yang diperoleh, malah justru makannya makin kenceng, jadi makin gemuk karena makan terus tadi. Nah, sehingga pengolahan untuk masing-masing bahan ini juga sangat berbeda. Mana yang mau kita ambil? Apakah kurkuminnya, apakah minyak atsirinya? Kalau minyak atsiri yang kita ambil, tentunya kita metode atau cara produksinya juga berbeda. Kalau misalnya atsiri kita ambil dengan cara apa? Dengan cara didestilasi dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan ekstrak kering dan sebagainya. Tapi kalau kurkumin yang kita ambil adalah umbinya. Jadi yang kita ambil adalah dari dari umbinya tadi. Jadi bukan diekstrak tapi adalah diserbuk. Nah, jadi kurkumin yang terambil dari temulawak ini bisa kita ambil dari menggunakan serbuk temulawak ini. Diekstrak juga sama, diekstrak menggunakan ekstrak yang basah. Jadi dikupas dulu, kemudian dikepres, nah baru kemudian keluarlah minyak atsirinya. Tapi kalau kita ingin kurkuminnya yang kita ambil ya tentunya adalah diekstrak menggunakan bahan ekstraksi dari seluruh umbinya yang kita gunakan. Nah, jadi satu bahan saja memiliki efek yang sangat berbeda. Nah, tentunya kalau salah mengolah, tentunya efek yang didapat juga berbeda sekali. Kira-kira begitu. Nah, kemudian juga ini banyak juga tanaman yang memiliki banyak khasiat seperti daun tapak doro ini. Ini juga selain terkenal sebagai obat kanker, juga bisa digunakan sebagai obat diabetes atau kencing manis. Tetapi karena dia memiliki kandungan vinkristin dan vinblastin yang ternyata ini menurunkan kadar leukosit atau sel darah putih. Sehingga kalau orang kena diabetes diberi minum dengan daun tapak doro, maka bisa menjadi rentan terhadap penyakit infeksi. Sehingga ini tidak cocok digunakan untuk obat diabetes. Ya, kira-kira begitu. Jadi tergantung dari bagaimana kondisi orang yang mengkonsumsi tadi. Demikian juga dengan daun kecibeling. Tentu Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar bahwa daun kecibeling bisa digunakan untuk obat kencing batu ya, kencing batu. Tapi ternyata si daun kecibeling ini memiliki efek diuresis yang sangat kuat sehingga saking kuatnya bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Nah, jadi untuk pengobatan batu ginjal tapi justru berefek buruk pada ginjal kita. Nah, sehingga untuk mengatasi batu ginjal lebih baik tidak digunakan daun kecibeling, bisa gunakan daun tempuyung maupun daun kumis kucing dan sebagainya yang jauh lebih aman dibandingkan dengan daun kecibeling ini gitu. Nah, kemudian juga ini merica. Ya, merica ini juga sangat populer sekali, sangat banyak sekali ditambahkan ke dalam bahan-bahan obat tradisional atau obat-obat herbal. Tapi ternyata merica ini bisa menaikkan tekanan darah sehingga bagi penderita diabetes tentunya sangat berbahaya kalau kita menggunakan bahan yang mengandung banyak merica. Ya, demikian juga dengan kencur. Nah, ini yang kencur yang kemarin beras kencur ya, jamu beras kencur juga sangat populer sekali digunakan sebagai tamu-tamu kalau kita digunakan di sugih. Hati-hati bagi yang memiliki penderita tekanan darah tinggi ya. Ini kenapa? Karena kencur ini juga selain baik untuk kesehatan, ini juga bisa menaikkan tekanan darah sehingga untuk yang memiliki tekanan darah tinggi hati-hati minum jamu beras kencur. Nah, jadi
meskipun jamu ini sangat sangat aman, tetapi tergantung dari kondisi dari masing-masing pasiennya tadi. Nah, kemudian juga brotowali ini juga merupakan salah satu tanaman unggulan sebenarnya dari buat Indonesia. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah tanaman yang memiliki sifat imunomodulator yang sangat bagus sekali daun brotowali ini. Ya, daunnya rasanya pahit ya, kemudian tetapi memiliki sifat yang sangat bagus. Tapi ini sangat hati-hati bagi wanita yang sedang hamil. Nah, kira-kira begitu. Nah, ya, oke. 5 menit, oke, siap. Nah, jadi juga ada bahan-bahan yang sangat dilarang ya oleh Badan POM, ya, termasuk oleander, ini bisa menyebabkan gagal jantung, kemudian komfre menyebabkan terjadinya hepatotoksik, kemudian delingo menyebabkan karsinogenik, kemudian jungraha bisa menyebabkan teratogenik juga, kava ini bisa menyebabkan orang jadi sakit, jadi fly dan sebagainya, Cassiacena ini bisa membuat diare, kemudian kratom ini yang kemarin jadi ramai. Kratom kenapa? Karena ini bisa menyebabkan terjadinya paralisis dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini yang penting juga ya antara habatus sauda dengan meniran. Jangan dicampur. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kenaikan SGOT dan SGPT. Ini bisa menaikkan resiko terjadinya hepatotoksik. Nah, berkaitan dengan berbagai macam klaim tadi, Badan POM sebenarnya sudah memberikan peringatan ya. Jadi Badan POM belum pernah sampai saat ini belum pernah memberikan persetujuan klaim khasiat obat herbal yang bisa mengobati segala macam jenis penyakit termasuk infeksi dari virus COVID-19 ini. Jadi jangan percaya terhadap iklan maupun pernyataan seseorang yang mampu kita harus hati-hati menelaah dengan betul. Nah, kalau obat tadi sudah terdaftar di Badan POM, lihat di etiketnya. Kenapa? Karena etiket ini diawasi oleh Badan POM. Ya, jadi kemasan etiket dari masing-masing obat maupun suplemen tadi ini diawasi ketat oleh Badan POM, sehingga itulah informasi yang benar di situ. Ya, bagaimana apakah betul digunakan sebagai obat COVID bisa sebagai macam dan sebagainya. Bagaimana mekanismenya, bagaimana peringatannya, bagaimana cara penyimpanannya. Karena semua ini diawasi oleh Badan POM. Kalau tidak cocok dengan dari Badan POM, pasti akan ditarik oleh Badan POM. Nah, sehubungan dengan tadi, ini adalah peringatan yang disebutkan oleh Badan POM tadi, ya sampai sekarang masih belum ada satupun obat yang disetujui sebagai obat COVID. Nah, kalau Anda Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam, ini ada beberapa buku yang dibuat oleh Badan POM, ada 8 panduan yang dibuat oleh Badan POM untuk menghadapi, yang bisa digunakan oleh masyarakat menghadapi COVID-19 ini. Nah, bagaimana bagian dengan menggunakan sistem imun kita ya? Tentunya inilah yang kita sebut dengan new normal ya, yang disebut oleh new normal. Bagaimana kita bisa tidak hanya dengan jamu, tetapi bagaimana kita bisa maintain makanan kita, mencuci tangan, menggunakan masker, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, minum air putih. Nah, ini adalah new normal kita sekarang ini ya. Bagaimana kita berperilaku hidup sehat supaya kita bisa terhindar untuk bisa meningkatkan sistem imun kita. Olahraga juga jangan terlalu keras. Kenapa? Karena olahraga yang keras bisa justru menurunkan sistem imun kita. Jadi kalau suka gowes, jangan terlalu semangat gowes ya gitu. Jadi gowesnya yang biasa-biasa saja ya, nggak perlu terlalu jauh. Mentang-mentang 2 bulan nggak bisa kemana-mana, kemudian gowesnya sampai ke puncak gunung dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang juga utama jangan stres ya, karena stres adalah melemahkan kekebalan tubuh. Karena dengan stres ini bisa menekan hormon-hormon yang bisa justru memicu sistem kekebalan tubuh kita dan membuat mudah sakit. Tidak usah stres, ya kita hadapi bersama-sama kondisi ini, tentunya dengan kondisi yang semakin menuju normal tadi, kita bisa bersiap untuk menghadapi segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu semua, supaya kita tetap bugar, ya gunakanlah jamu, tetap bugar dengan konsumsi jamu herbal, konsumsi jamu herbal dengan benar, dan untuk jamu herbal dengan benar ini adalah diminum secara teratur. Tidak ada yang instan untuk kita bisa mendapatkan manfaat yang benar dari jamu herbal. Jamu herbal ini bisa digunakan sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan indikasi penyakitnya, dan yang penting adalah kita rutin minum jamu secara teratur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak moderator ya, Mbak Simef ya, mudah-mudahan bisa membuka ruang diskusi kita, bisa saling berinteraksi antara Bapak Ibu dengan kita semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Simef, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bambang. Materi yang sangat menarik sekali ini, sampai banyak pertanyaan. Ya. Pertama pertanyaan ya Pak. Wih, silakan. Pertanyaan saya mungkin tidak akan membaca semua pertanyaan, jadi saya akan pilih untuk sesi pertama ini kita
akan buka 3 pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Ya. Bagaimana memilih obat herbal yang aman dikonsumsi untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan imunitas? Ya. Oke, saya langsung aja ya. Jadi gini. Jadi yang baik adalah lihat yang pertama harus sudah terdaftar di Badan POM, ya. Itu adalah yang pertama kali yang menjadi menjadi patokan utama, ya. Jadi lihat bahwa obat yang tadi yang digunakan sudah terdaftar di Badan POM. Nah, kenapa? Karena di Badan POM nantilah sudah dievaluasi bagaimana keamanannya, bagaimana rasionalitas dari komponennya, susunannya dan sebagainya. Yang kedua adalah lihat secara jelas, ya. Kalau sudah ada nomor Badan POM-nya, lihat komposisinya seperti apa, indikasinya bagaimana, peringatannya apa. Jadi yang paling bagus adalah obat yang sudah terdaftar di Badan POM dan memiliki petunjuk yang jelas. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi secara sederhana itu Mbak caranya. Tadi ada 8 buku ya. Nanti bisa di-share atau bisa Bapak Ibu bisa ke Facebook atau ke YouTube saya. Di video yang terakhir di situ ada link untuk bisa mendownload 8 buku saku maupun petunjuk dari Badan POM bagaimana memilih obat herbal untuk menghadapi COVID-19 ini. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini Pak, ada yang bertanya bagaimana dengan obat tradisional atau obat herbal yang ada di pasaran tapi mengandung campuran bahan kimia obat. Nah, apakah aman dikonsumsi? Lalu bagaimana bila dikonsumsi dalam jangka panjang? Kemudian pertanyaan bagaimana bisa membedakan herbal atau tradisional yang ada bahan kimianya sama yang tidak ada bahan kimianya, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ini memang salah satu yang membuat jamu herbal Indonesia ini sangat terkenal dengan jamu setan istilahnya gitu ya. Kenapa? Karena ternyata tidak cukup hanya sekedar pengennya jespleng ya. Nah, ciri yang utama kalau jamu dicampuri oleh obat kimia atau BKO, bahan kimia obat itu adalah jespleng. Tidak mungkin obat herbal itu bereaksi cepat, jespleng. Tadi disampaikan, obat herbal itu baru bermanfaat kalau digunakan secara rutin, secara teratur, secara secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu bisa melihat apakah jamu tadi benar apa tidak dengan menggunakan cek klik. Cek klik itu apa? Cek kemasannya dan nomor izin edarnya. Nomor izinnya dari mana? Lihat aja di situ ada tulisannya TR, ada biasanya nama POM TR. Kemudian ada angka di belakangnya. Bapak Ibu bisa cek di situsnya Badan POM www.pom.go.id ya, www.pom.go.id, kemudian dicocokkan. Nanti ada cek produk di situ. Kalau jamu tadi tidak mengandung BKO, pasti tidak ada nomor reknya. Kenapa? Karena Badan POM sangat ketat sekali. Kalau nomor tadi tidak ada di nomor Badan POM, pasti palsu dan itu sangat meragukan sekali. Jadi kira-kira itu Mbak. Jadi ada dua cara indikasi tadi untuk melihat tadi. Yang pertama lihat efeknya, apakah efeknya itu cespleng gitu ya. Kalau cespleng bisa dicurigai mengandung BKO. Kenapa? Karena bahan jamu atau bahan obat tradisional itu pasti efeknya sangat lambat ya, tidak mungkin cepat karena bereaksi dengan sangat lambat. Yang kedua bisa dicek dengan menggunakan cek klik dari Badan POM tadi. Nah, kira-kira begitu. Dan tentunya untuk pemakaian jangka panjang ya ini sangat berbahaya sekali seperti yang kemarin jadi ramai kan ada dexamethasone. Nah, ini adalah merupakan salah satu bahan kimia obat yang sering dicampurkan ke dalam jamu. Kenapa? Karena memang menjadi badan itu enak, enteng, kemudian badan seperti seger-seger semua gitu ya. Tapi efek sampingnya apa? Nah, kemarin sudah disampaikan ada moon face, ada tulang kropos, ada menjadi badannya menjadi gembung kayak air gitu, banyak berair begitu dan sebagainya. Nah, ini adalah efek samping dari penggunaan dexamethasone jangka panjang. Ada juga yang menggunakan paracetamol yang dosisnya nggak karu-karuan, bisa menjadi kerusakan hati atau penyakit hati atau hepatotoksik. Ada juga menggunakan menggunakan penitoin untuk obat atau untuk bisa digunakan CTM dan sebagainya ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya kropos tulang dan sebagainya ya. Ini efek sampingnya sangat berbahaya. Jadi jangan campur dengan bahan kimia obat sekali-kali. Kira-kira begitu.
terima kasih. Berarti tadi Pak yang untuk menentukannya berarti itu ya Pak ya? Iya, itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Kalau ada jamu yang ces pleng, langsung wajib dicurigai. Oh iya. Iya. Oke. Dan kedua dicek juga nomor registrasinya, nomor reknya. Jadi ada nomor POM TR tadi berapa, kemudian dicek di situsnya Badan POM, www.pom.go.id. Nanti di situ ada bagian cek produk, masukkan nomornya, ada nggak di situ. Kalau nggak ada, berarti obat palsu, obat abal-abal itu namanya. Oke, baik Bapak. Ini kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Ini mungkin ke ini Pak. Tadi kan ada Bapak sampaikan bahwa obat herbal itu standarnya beda-beda. Betul. Persepnya. Nah itu bagaimana untuk kriteria yang menyebutkan? Iya, betul Mbak. Jadi karena obat herbal ini tidak ada standar yang pasti ya, tidak ada farmakope, misalnya kan beda dengan paracetamol. Seluruh dunia paracetamol jumlahnya sama, 500 mg. Betul kan? Nah, tapi kalau obat herbal tidak ada berapa jumlah kunyitnya, berapa jumlah jahenya, berapa jumlah menirannya, tidak ada semua. Nah, masing-masing obat produsen memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, tahunya dari mana? Ya, memang masyarakat tidak bisa melihat langsung, yang bisa hanya dirasakan. Apakah jamu yang dia minum konsumsi memperbaiki kondisinya apa tidak. Tapi kami di industri obat tradisional, di kami sendiri ada yang namanya uji khasiat. Jadi kami waktu membuat formulasi juga kita uji ke berbagai macam hewan, kemudian di sampling ke teman-teman di pabrik juga, dirasakan kira-kira seperti apa rasanya. Dan memang ini adalah merupakan salah satu kelemahan tadi, kelemahan obat tradisional. Kenapa? Karena tidak ada yang standarisasi bahan bakunya. Beda dengan kalau yang sudah OHT maupun yang sudah fitofarmaka, kalau itu sudah terstandarisasi jumlah bahannya. Nah, kira-kira begitu. Dan memang lagi-lagi kadang-kadang tergantung dari pabrik jamunya masing-masing, Mbak. Jadi kita tidak bisa menilai mana yang paling ampuh, paling manjur, tidak bisa. Karena apa? Karena masing-masing orang berbeda-beda. Dan kalau ada orang bilang jamu saya yang paling ampuh, ya semua orang pasti bilang jamu saya yang paling ampuh. Ya, semuanya ampuh semua. Jadi kalau dikatakan bahwa jamu A ini ampuh, mungkin betul karena memang orang berpengalaman mengalami jamu itu ampuh. Tetapi secara umum ya secara umum bahwa hampir semua pabrik jamu memiliki cara untuk melakukan uji khasiat sebelum dipasarkan. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Ini masih pertanyaan yang ketiga tadi. Ya. Nah, ini apakah memang kalau mengkonsumsi obat, apa kalau misalnya direbus harus jumlah daunnya ada yang ganjil? Terus terang ada juga ini ya begitu. Tapi saya sih enggak, bukan jumlahnya ganjil ya. Itu hanya kepercayaan masing-masing orang, monggo-monggo saja. Kita menghormati kepercayaan orang, tetapi apa ya istilahnya? Yang penting bagi kita adalah jumlah. Kalau di kami di perusahaan kami itu ada standarnya, standar bahwa sekian, misalnya katakanlah jahe yang kita gunakan atau kunyit yang kita gunakan, nanti kita uji berapa persen kadar kurkuminnya. Nah, kurkumin itulah yang kita gunakan sebagai patokan untuk sebagai standar dosis atau takaran yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya punya kepercayaan harus jumlahnya ganjil atau itu monggo saja, terserah. Itu kita menghormati karena kita berupaya dengan mencari kesembuhan penyakit datangnya dari Tuhan, maka kembali kepada Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan. Bahkan ada yang sangat kalau saya mau cerita ini sangat tahu nggak Mbak, kenapa jamu itu rata-rata isinya 7 gram? Hampir semua jamu serbuk isinya rata-rata 7 gram, tahu nggak? Kalau 7 itu dalam bahasa Jawanya namanya pitu. Pitu itu adalah pitulungan. Pitulungan adalah pertolongan. Nah, jadi ini kepercayaan yang masih kita pakai sampai sekarang. Jadi jamu hampir rata-rata semuanya itu 7 gram isinya. Karena berasal dari angka pitulungan. Jadi kita memohon kepada Tuhan untuk dengan upaya menggunakan jamu ini kita mendapatkan kesembuhan. Memohon pitulungan, pertolongan kepada Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Iya. Iya. Baik. Ini terima kasih Pak, kita sudah menutup untuk sesi 1. Iya. Kemudian kita buka sesi kedua ya Pak. Boleh, silakan. Ada pertanyaan Pak, kalau misalnya apakah benar kalau semua rimpang yang dimasak itu akan kehilangan khasiatnya? Apakah semuanya akan rusak? Iya. Pak?
Tergantung lagi tadi seperti tadi saya sampaikan ya, tergantung juga bagaimana cara masaknya dan zat apa yang ingin dipakai atau digunakan. Jadi tergantung dari bahan apa atau bahan senyawa apa yang ingin diambil khasiatnya. Apakah seperti tadi ya, ini contoh temulawak tadi ya, kita mau ambil yang mana? Apakah mau ngambil kurkuminnya, apa mau ngambil minyak arsirinya? Kalau mau mengambil minyak arsirinya, tentunya kalau direbus ya tentunya hilang minyak arsirinya, menguap, hilang. Jadi tidak mendapatkan khasiat dari minyak arsiri. Tapi yang apa namanya kurkuminnya masih ada di situ, sehingga masih kita gunakan sebagai yang kita ambil khasiat dari kurkumin, bukan kita ambil dari minyak arsirinya. Nah, kira-kira begitu. Jadi tergantung dari masing-masing bahan yang kita gunakan dan manfaat apa yang kita perlukan. Nah, jadi tidak asal ngawur ya. Mungkin Mbaknya juga pernah kan kalau kita minum jahe bagusnya diapain, Mbak? Bagusnya diapain kalau jahe? Kalau jahe biasanya ya Pak itu pada diseduh-seduh. Nah, sebelum diseduh diapain yang paling bagus? Dibakar dulu. Nah, betul. Nah, kenapa kok dibakar? Supaya minyak arsirinya keluar. Nah, jadi kenapa jahe gepuk itu kan biasanya dibakar dulu. Nah, sehingga supaya minyak arsirinya keluar, yang kita manfaatkan adalah minyak arsirinya tadi. Supaya digunakan supaya bisa untuk menurunkan nafsu makan dan bisa menurunkan berat badan. Nah, tapi kalau jahenya itu direbus, jadinya apa? Jadi akhirnya yang tinggal adalah rimpangnya doang gitu. Nggak dapat minyak arsirinya. Nah, kira-kira begitu. Berarti memang beda kalau zat aktif yang kita mau itu harus beda ininya ya. Betul, iya. Tergantung dari masing-masing bahannya seperti apa, kemudian bagaimana cara mengambil manfaat dari bahan-bahan tadi. Nah, kira-kira begitu. Baik. Ini Pak kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, di sini ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya ingin mengkonsumsi obat herbal itu lebih baik tanamannya kita proses dan kelola sendiri atau beli yang sudah jadi? Oke. Pertanyaan menarik ya. Sebenarnya masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan juga punya aturan masing-masing, Mbak. Jadi kalau kita mau menggunakan masak sendiri, bikin sendiri, itu sangat baik. Kenapa? Karena dalam rimpang lagi-lagi tadi tergantung ya. Yang kebanyakan kan yang digunakan bahan yang segar. Tentunya bahan segar ini ada banyak kelemahannya. Salah satunya adalah mikroorganismenya tinggi yang dalam bentuk segar. Ya, kenapa? Karena dia dari alam, kemudian diambil dan harus segera diminum. Tidak bisa lebih lama-lama, tidak bisa disimpan lama-lama. Paling maksimal 24 jam sudah basi. Nah, kalau itu menggunakan bahan sendiri. Tapi kalau buatan dari pabrik, ya ini bukan promosi loh ya. Kalau buat pabrik itu kan diawasi ya. Ada kadar yang ketat di situ, misalnya aturan kadar airnya maksimal 10%. Kemudian kadar ALT-nya, kadar mikrobiologinya juga diatur, ada maksimumnya yang diperbolehkan oleh Badan POM, sehingga bisa disimpan lebih lama, bisa 2 tahun, 3 tahun. Nah, tergantung sekarang kalau memang misalnya siap bisa digunakan langsung sendiri, itu sangat baik sekali, karena kita masih menggunakan bahan yang masih segar. Tapi ya tadi, resikonya adalah kalau kita disimpan lama, maka akan menjadi banyak mikroorganisme tadi di situ. Kira-kira begitu. Baik. Bapak di sini ada yang bertanya tentang apakah sudah terbukti tolot itu bisa mengobati penyakit mata seperti mata minus? Nah, itu dia. Oke, ini juga salah satu yang perlu disampaikan ke masyarakat. Tidak mungkin obat tradisional itu menjadi obat tetes mata. Itu adalah pasti bohong. Pasti abal-abal. Jadi kalau ada obat herbal yang bilang ngomong sebagai obat tetes mata, jangan dipercaya. Itu pasti tidak akan steril. Dan pernah kasus kejadian di Sragen ini ya, dekat dengan tempat saya untuk bekerja di Palur. Di Sragen ada satu keluarga itu buta gara-gara menggunakan obat tetes mata herbal. Kenapa? Karena obat herbal itu pasti tidak diperbolehkan oleh Badan POM. Badan POM melarang jenis sediaan obat tetes mata digunakan untuk obat herbal. Nah, jadi lebih baik nggak usah lah Mbak ya. Itu ada memang salah satu tanaman yang digunakan untuk sebagai obat tetes mata, tapi ya resikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Mendingan kalau tetes mata, mendingan pakailah obat yang modern ya. Meskipun saya orang jamu, tetapi saya lebih menyarankan ambillah obat tetes mata yang steril. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan salah satu panca indera kita yang paling penting, harta kita yang paling berharga. Apakah kita mau gara-gara minum obat herbal ya? Kalau diminum oke, nggak ada masalah ya. Kalau diminum silahkan.
bisa, karena ada beberapa tanaman yang memang untuk memperkuat mata itu bisa. Ya. Tapi kalau diteteskan, lebih baik jangan. Ya. Saran saya jangan. Daripada berisiko, lebih baik kita hindari. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bapak, ini sesi kedua sudah 3 penanya. Tapi tadi saya menarik, Pak. Ini mungkin saya tanggapi tadi di slide-slide awal yang tentang sekarang marak-maraknya tentang iya. Kalau Bapak sendiri tanggapannya? Ya, kalau aromaterapi buat pelega tenggorokan sih fine-fine saja lah ya, memang baik-baik saja. Kalau asalkan kalau COVID mungkin ya itu tadi kalau saya bilang kalungnya mungkin ditutupi buat diteling dihitung gini baru mungkin bisa jaga anti COVID kali ya. Nah, kira-kira begitu kali ya. Tapi kalau sebagai aromaterapi kemudian sebagai antivirus sejauh yang saya tahu ya, mungkin saya juga kurang wawasan juga, sejauh yang saya tahu belum ada satupun aromaterapi yang bisa membunuh virus ataupun mencegah virus. Tapi kalau melegakan tenggorokan, melegakan hidung, kemudian itu semua saya kira itu sudah terbukti secara bertahun-tahun, secara empiris kita tahu minyak kayu putih juga digunakan sebagai minyak telon, sebagai minyak gosok dan sebagainya, dan itu digunakan sudah ratusan tahun oleh nenek moyang kita dan itu aman-aman saja. Tapi kalau sebagai antivirus, terus terang saya belum pernah menemukan literatur yang bisa digunakan aromaterapi sebagai antivirus. Kira-kira begitu, Mbak. Oke. Pak, ini mungkin sudah tidak bisa kami jawab satu persatu lagi pertanyaannya. Terima kasih serta yang antusias bertanya. Iya, mungkin nanti bisa dilanjutkan di channel YouTube nanti barangkali kalau ada waktu nanti saya jawab satu persatu. Silahkan nanti tinggalkan pertanyaan di komentar ya atau di chat gini nanti insya Allah kalau ada waktu saya jawab satu persatu nanti. Oke, begitu, ya. Dari Bapak Bambang, jadi teman-teman bisa meninggalkan di kolom komentar YouTube beliau yang ingin bertanya terkait dari penggunaan produk herbal ini ya Pak. Iya Pak. Dan satu lagi teman saya ingatkan juga ya, tadi disampaikan oleh Badan POM ya sebagai salah otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia kita ya secara tegas sudah menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada satupun obat yang disetujui untuk digunakan sebagai obat COVID. Tetapi yang paling banyak disetujui adalah menggunakan sebagai meningkatkan daya tahan tubuh. Dan memang kita tahu bahwa salah satu kiat kita untuk bisa terhindar dari COVID ini adalah sistem imun kita ya, daya tahan tubuh kita naikkan. Kita naikkan daya tahan tubuh kita untuk bisa melawan dari virus tadi. Nah, kalau ini sudah banyak dirilis oleh Badan POM dan juga nanti di buku itu ada lengkap itu bagaimana, bahkan ada nama-nama obat yang direkomendasikan oleh Badan POM ada di buku yang buku saku yang diberikan oleh Badan POM tadi. Kira-kira begitu Mbak. Bisa di-download di video saya yang terakhir ya, bisa di-download di situ ada semua lengkap 8 buku saku dari Badan POM. Mudah-mudahan berguna buat masyarakat secara luas. Baik, terima kasih informasinya Pak Bambang. Sama-sama. Sebelum saya tutup sesi diskusi kita pada malam hari ini, mungkin saya akan menarik kesimpulan sedikit bahwa obat herbal ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, walaupun obat herbal memiliki yang minim, tapi untuk penggunaannya sendiri harus tepat takaran, tepat waktu, dan tepat cara penggunaannya. Sehingga nanti bisa memberikan efek yang maksimal. Pada malam hari ini sudah selesai, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Apoteker Bambang Priambodo. Sama-sama, terima kasih semuanya Bapak Ibu, saudara-saudara semua, teman-teman semua yang sangat antusias mengikuti acara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak sudah sharing ilmunya pada malam hari ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua dan juga bagi penonton yang melihat diskusi kita pada malam hari ini ya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa akun Instagram HEP-ID untuk mengupdate materi-materi selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut ambil bagian pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak. Dokter Agus, saya bisa dijadikan host biar bisa buat break room lagi.